Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai manusia menurut eksistensialisme. Eksistensialisme sendiri adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukan tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seseorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif. Dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Eksistensialisme paling dikenal melalui kehadiran Jean-Paul Sartre yang terkenal dengan diktumnya "Human is command to be free" atau manusia dikutuk untuk bebas. Artinya dengan adanya kebebasan, maka manusia itu dapat bertindak. Tokoh eksistensialisme pertama, Auguste Comte. Meskipun dikenal sebagai bapak sosiologi, Comte juga merupakan seorang tokoh filsafat. Nama lengkapnya yaitu Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte. Lahir di Montpellier, Prancis pada 19 Januari 1798. Ia menempuh pendidikan tinggi di École Polytechnique bidang psikologi dan kedokteran. Namun, ia tidak menghabiskan masa studinya. Ia kemudian bekerja sebagai pengajar privat. Pada satu waktu, karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, Comte merasa tertekan dan mengalami gejala paranoid hebat. Keadaan itu membuat sifat pemberontaknya semakin parah, sehingga ia sering mengakhiri perdebatan dengan berkelahi. Karena merasa sudah sangat menderita, ia kemudian nekat menceburkan diri ke sungai. Disinilah ia bertemu dengan Caroline Massin, wanita yang menyelamatkannya dan kemudian menjadi istrinya. Namun, pernikahan tersebut tidak bertahan lama, karena perilaku buruk Comte yang tak kunjung berubah. Pada 1844, ia bertemu dengan Clotilde de Vaux. Saat itu, Clotilde sudah menikah dan menjalani hubungan jarak jauh, sehingga sampai akhir hayatnya di tahun 1846, ia tidak pernah menerima perasaan Comte. Sebelum itu, Comte sudah memiliki kestabilan emosi dan menulis buku Filsafat Positif tahun 1830. Dalam bukunya tersebut, Comte berbicara tentang positivisme, yaitu paham filsafat yang cenderung membatasi pengetahuan benar manusia kepada hal-hal yang dapat diperoleh dengan ilmu pengetahuan. Positivisme sendiri berasal dari kata positif, yang berarti faktual atau berdasarkan fakta-fakta. Menurut Comte, kebenaran haruslah bersifat positif dan dapat diamati, diukur, dan diprediksi. Pemikiran-pemikiran Comte tidak jauh dari paham positivismenya yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan fakta-fakta. Comte menyusun ciri pengetahuan sebagai berikut. Pertama, pengetahuan membenarkan dan menerima gejala empiris sebagai kenyataan. Kedua, pengetahuan mengumpulkan dan mengklasifikasikan gejala empiris menurut hukum yang menguasai mereka. Ketiga, pengetahuan memprediksikan fenomena-fenomena yang akan datang berdasarkan hukum-hukum itu dan mengambil tindakan yang dirasa bermanfaat. Berikutnya, Comte juga menyimpulkan analisanya mengenai sejarah manusia dalam hukum 3 stadia. Pertama, yaitu tahapan teologis. Pada tahap ini, masyarakat masih primitif. Gejala-gejala alam pada masa itu dijelaskan oleh fetisisme, animisme, dan politeisme. Tahap kedua, yaitu tahap metafisika. Pada tahap ini, gejala alam dijelaskan oleh monoteisme, dan jawabannya bersifat spekulatif. Contohnya seperti kutukan atau karma. Terakhir yaitu tahap positif. Pada tahap ini manusia dapat menjelaskan gejala-gejala alam dengan bukti-bukti empiris. Søren Abe Kierkegaard lahir pada 5 Mei 1813 di Copenhagen, Denmark. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Copenhagen bidang teologi. Karyanya yang terkenal, yang pertama The Concept of Irony tahun 1841, Anton Eller tahun 1843, Philosophisch Müller 1844, dan Concluding Unscientific Postscript tahun 1846. Ide-ide pokok menurut Søren. Yang pertama, tentang manusia bereksistensi. Pandangan ini berpengaruh luas sesudah tahun 1918, terutama di Jerman. Ia mempengaruhi sejumlah ahli teologi Protestan dan filsuf-filsuf eksistensial termasuk Barth, Heidegger, Jasper, Marshall, dan Buber. Ia berpendapat bahwa musuh bagi agama Kristiani ada dua, yaitu filsafat Hegel yang berpengaruh pada saat itu. Baginya, pemikiran abstrak
baik dalam bentuk filsafat Descartes atau Hegel, akan menghilangkan personalitas manusia dan membawa kita kepada kedangkalan makna kehidupan. Kierkegaard bertolak belakang dengan Hegel. Keberatan utama yang diajukannya karena Hegel meremehkan eksistensi yang konkret, karena Hegel mengutamakan ide yang sifatnya umum. Kierkegaard sangat tidak suka pada usaha-usaha untuk menjadikan agama Kristen sebagai agama yang masuk akal atau reasonable, dan tidak menyukai pembelaan terhadap agama Kristiani yang menggunakan alasan-alasan non-objektif. Dia tidak menerima faktor perantara seperti pendeta, sakmen, gereja yang menjadi penengah antara seseorang yang percaya dan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, pandangan tentang eksistensi. Eksistensi manusia bukanlah statis tetapi senantiasa terjadi. Artinya manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan kenyataan. Eksistensi manusia justru terjadi dalam kebebasannya. Baginya, bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Sebenarnya, Kierkegaard membedakan 3 bentuk eksistensi, yaitu estetis, etis, dan religius. Eksistensi estetis menyangkut kesenian dan keindahan. Eksistensi ini tidak mengenal ukuran norma, tidak adanya keyakinan akan iman yang menentukan. Eksistensi etis, setelah manusia menikmati fasilitas dunia, maka ia juga memperhatikan dunia batinnya. Eksistensi religius, ia bergerak kepada yang absolut, yaitu Tuhan. Semua yang menyangkut Tuhan tidak masuk akal manusia. Jean-Paul Sartre lahir pada 21 Juni 1905 di Paris, Prancis. Karyanya yang terkenal, Nausea, No Exit, The Files, and The Wall. Ide-ide pokok menurut Jean. Yang pertama, tentang manusia. Bagi Sartre, manusia itu memiliki kemerdekaan untuk membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya. Menurutnya, manusia tidak memiliki apa-apa sejak ia lahir, dan sepertinya dari kodratnya manusia bebas dalam pilihan-pilihan atas tindakannya atau memikul beban tanggung jawab. Sartre mengikuti Nietzsche, yakni mengingkari adanya Tuhan. Ia mengambil kesimpulan lebih lanjut, yakni memandang manusia sebagai kurang memiliki watak yang maka dari itu, tak ada watak manusia. Oleh karena tak ada Tuhan yang memiliki konsepsi tentang manusia, manusia harus bersandar pada sumber-sumbernya sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya bagi pilihan-pilihannya. Karena itu, bagi Sartre, pandangan eksistensialis adalah satu doktrin yang memungkinkan kehidupan manusia. 2. Kebebasan. Ia mendefinisikan manusia sebagai kebebasan. Kebebasan manusia tampak dalam rasa cemas. Bila seseorang menjauhi kecemasan, maka berarti ia menjauhi kebebasan. Sartre mengakui pemikiran Marx lebih dekat dengan keadaan masyarakat dan satu-satunya filsafat yang benar dan definitif. Bagi Sartre, Marx adalah seorang pemikir yang berhasil meletakkan makna yang sebenarnya tentang kehidupan dan sejarah. Meski demikian, Sartre tidak menganggap pemikiran Marx sebagai suatu akhir pandangan filsafat, tetapi pemikiran Marx dinilai relevan untuk masa kini. Selanjutnya yaitu ada René Descartes. Dalam filsafahnya ada 2 bentuk realitas yang berbeda atau 2 substansi. Yang pertama adalah gagasan atau pikiran, dan yang kedua adalah perluasan. Pikiran itu adalah kesadaran dan perluasan adalah materi. Kedua substansi tersebut tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Namun Descartes tidak dapat menyangkal bahwa pikiran dapat selalu dipengaruhi oleh perasaan dan nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan badania. Selanjutnya yaitu ada Friedrich Nietzsche. Pemikiran Nietzsche yang pertama adalah mengenai hidup adalah sebuah penderitaan. Nietzsche menjelaskan bahwa dalam menghadapi penderitaan itu, kita harus menggunakan seni. Selain itu, Nietzsche juga menjelaskan mengenai moralitas. Nietzsche menyebutkan bahwa moralitas ada 2, yaitu moralitas tuan dan moralitas budak. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa menjadi bermoral adalah menghormati adat istiadat komunitas. Pemikiran Nietzsche yang lainnya adalah mengenai prinsip dalam kehidupan. Dalam pemikirannya ini disebutkan bahwa manusia harus membuat hukum untuk diri sendiri dan tidak melawan realitas. Jika manusia melawan realitas, maka kehidupannya akan menderita karena terkadang manusia memiliki keinginan yang berlawanan dengan realitas. Selain itu, manusia membuat hukum untuk dirinya sendiri bertujuan agar manusia dapat menjadikan atas dirinya sendiri majikan. Dengan itu, manusia dapat mengendalikan dirinya. Nietzsche juga menjelaskan bahwa manusia memiliki keinginan untuk berkuasa. Pemikiran ini muncul dengan dipicu oleh kemunculan teori Darwin yang membenarkan tentang kemenangan kaum kuat atas kaum lemah dalam pergulatan demi eksistensi. Nietzsche juga menyatakan bahwa kelas-kelas sosial dalam masyarakat pada akhirnya akan menjadi sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah.
Edmund Husserl adalah seorang ahli ilmu pasti dan profesor filsafat dari Universitas Freiburg di Breisgau, Jerman Selatan. Lahir pada tanggal 8 April 1859 di Prešov, Cekoslovakia, beliau mempelajari ilmu alam, ilmu falak, matematika, dan filsafat. Husserl terkenal dengan metode yang diciptakan olehnya, yakni metode fenomenologi. Sebenarnya istilah fenomenologi pertama kali digunakan oleh J.H. Lambert, kemudian juga digunakan oleh beberapa filsuf lain. Namun semuanya mengartikan istilah fenomenologi secara berbeda. Kemudian Edmund Husserl yang menggunakan istilah fenologi secara khusus dengan menunjukkan metode berpikir secara tepat. Husserl menerima konsep formal fenomenologi Hegel serta menjadikannya prinsip dasar untuk perkembangan semua sistem fenomenologi. Fenomenologi pengalaman adalah apa yang dihasilkan oleh kegiatan dan susunan kesadaran kita. Husserl meninggal tahun 1938 di Freiburg. Untuk menyelamatkan warisan intelektualnya dari kaum Nazi, semua buku dan catatannya dibawa ke Universitas Leuven di Belgia. Berikut adalah tulisan terpenting Husserl. 1. Penyelidikan logis 1 dan 2. Tulisan ini bertujuan agar dapat mempelajari struktur kesadaran. Karena itu harus dibedakan antara tindakan dari kesadaran dan fenomena di mana diarahkan objek memakai diri sendiri. Dengan membahas ini, sekali lagi menunjukkan sikapnya yang menolak psikologi. Tidaklah mungkin memasukkan logika ke dalam psikologi, karena psikologi dapat mendeskripsikan proses faktual kegiatan akal, sedangkan logika hanya bisa mempertimbangkan sah atau tidaknya kegiatan akal tersebut. Edmund Husserl menganalisa struktur intensi dari tindakan-tindakan mental dan bagaimana struktur ini terarah pada objek yang real dan ideal. 2. Gagasan-gagasan untuk suatu fenomenologi murni dan suatu filsafat fenomenologis. Untuk pertama kalinya terkuak kecenderungan idealistik ini. Seorang fenomenolog harus secara sangat cermat menempatkan di antara tanda kurung, artinya kenyataan di antara dunia luar, yang utamanya ialah fenomenanya, dan fenomena ini hanya tampil dalam kesadaran. Usaha untuk melakukan pendekatan terhadap dunia luar ini memerlukan metode yang khas, karena keinsyafan serta-merta mengenai dunia luar ini masuk merembes di mana-mana dan menyebabkan analisa yang keliru. 3. Renungan-renungan Kartesian. Dalam buku ini dibahas beberapa permenungan Kartesian, di mana semakin lama semakin penting. Aku bertolak dari kesadaranku untuk menemukan kesadaran transendental, atau prinsip dasar dari pemahaman murni yang melampaui atau mengatasi batasan-batasan pengalaman di dalamnya. Tetapi bagaimana cara menemukan pihak lain dalam kesadaran? Apakah demikian mau tidak mau aku akan terperosok di dalam solipisme atau percayakan diri sendiri, sehingga yang ada hanyalah kesadaran diriku sendiri? Bagaimana aku dapat mengetahui adanya dunia intersubjektif? Begitulah isi dalam buku Renungan-Renungan Kartesian. Pikiran-pikiran pokok Husserl. 1. Fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelat kesadaran. Husserl mengajukan satu prosedur yang dinamakan epoche, yaitu penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan esensi. Tanpa penundaan asumsi naturalisme dan psikologisme, kita akan terjebak pada dikotomi, subjek-objek yang menyesatkan atau bertentangan satu sama lain. Tujuan epoche adalah mengembalikan sikap kita kepada dunia, yakni sikap yang menghayati, bukan memikirkan benda-benda, berkonsentrasi penuh pada penampakan itu sendiri. Fenomenologi menyapu bersih segala asumsi yang cenderung mengotori kemurnian pengalaman manusia. Pengaruh fenomenologi sangat luas. Hampir semua disiplin keilmuan mendapat inspirasi dari fenomenologi, antara lain psikologi, sosiologi, antropologi, sampai arsitektur. Semuanya memperoleh napas baru dengan munculnya fenomenologi. Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi sudah menapakkan dirinya kuat-kuat dalam arus pemikiran kontemporer. Masa depannya sangat bergantung pada seberapa jauh pengetahuan kita untuk memahami dan mendalami dan mengembangkannya. 2. Intensionalitas. Salah satu hal yang muncul sebagai hasil fenomenologi Husserl ialah perhatian baru untuk intensionalitas kesadaran.
Kesadaran kita tidak dapat dibayangkan tanpa sesuatu yang disadari. Supaya ada kesadaran, memang diandaikan 3 hal, yaitu bahwa ada suatu objek yang terbuka untuk objek-objek yang ada. Fakta bahwa kesadaran selalu terarah kepada objek-objek disebut intensionalitas. Dari kata intender artinya menuju ke. Kiranya tidak tepat mengatakan bahwa kesadaran mempunyai intensionalitas, karena kesadaran itu justru intensionalitas. Entah kita sungguh-sungguh melihat suatu pemandangan itu, bila kita masih menyadari perbedaan antara kedua kemungkinan ini, maka kita tetap menyadari sesuatu. Kesadaran tidak pernah pasif melulu, karena menyadari sesuatu berarti mengubah sesuatu. Ketiga, 3 jenis reduksi. Supaya dengan intuisi kita dapat menangkap hakikat objek-objek, maka dibutuhkan 3 reduksi. Reduksi-reduksi ini yang menyingkirkan semua hal yang mengganggu kalau kita ingin mencapai Wesenschauung. Reduksi pertama, menyingkirkan segala sesuatu yang subjektif. Sikap kita harus objektif, terbuka untuk gejala-gejala yang harus diajak bicara. 2. Menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. 3. Menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain harus untuk sementara dilupakan. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala sendiri dapat memperlihatkan diri menjadi fenomen, yaitu memperlihatkan diri. Kesimpulannya, eksistensialisme adalah salah satu aliran besar dalam filsafat, khususnya tradisi filsafat barat. Aliran ini pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Manusia merupakan titik sentral. Beberapa tokoh eksistensialisme yaitu Auguste Comte, Søren A.B. Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, René Descartes, Husserl, dan Nietzsche dikaji dalam pembahasan tentang esensi manusia.